Assalamualaikum Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan materi tentang demam berdarah dengue. Nah, sekarang kita Sini Cia nih. Untung ada panggung. Tidur ya. Nah, demam berdarah dengue atau disebut juga dengan DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan oleh nyamuk Aedes aegypti. Nah, DBD ini juga bisa menyerang pada siapa aja lagi Bu, bisa dari anak-anak ataupun orang dewasa. Nah, biasanya nyamuk ini jam pagi sampai sore hari. Selanjutnya ada kasus data kasus DBD. Nah, data kasus DBD itu meningkat seiring bertambahnya waktu. Mulai dari 2023 itu 98.071 kasus DBD. Di tahun 2024 itu bertambah menjadi 82.593 kasus DBD. Nah, di tahun 2025 itu lumayan menurun ya. Jadi 38.000 kasus DBD. Nah, selanjutnya ada faktor penyebab DBD. Faktor penyebab DBD itu bisa dari curah hujan yang tinggi, imun tubuh lemah, menggantung baju, dan juga pernah menderita DBD. Nah, di sini ada gejala DBD. Yang pertama itu demam tinggi. Demam tinggi itu dimulai dari suhu 39 sampai 40 derajat Celcius. Itu udah tinggi banget ya Ibu. Nah, walaupun kita udah minum obat, tapi demamnya itu bakalan naik turun, nggak bakal kayak berhenti gitu. Nanti kalau misalkan udah minum obat itu nanti turun, tapi nanti naik lagi, turun, naik lagi gitu. Yang kedua ada sakit kepala. Sakit kepala itu bisa terjadi di dahi atau di belakang mata. Itu rasanya kayak nyut-nyutan gitu. Nah, yang ketiga ada ruam kulit. Nah, ruam kulit itu terjadi di hari ketiga sampai 6 saat demam. Itu bisa bintik-bintik atau bercak. Selanjutnya ada mual dan muntah. Jika mual dan muntah itu sering terjadi, itu bisa jadi tanda gejala berat yaitu. Jika gejala-gejala tersebut ada, ibu bisa langsung datang ke fasilitas kesehatan untuk ditangani supaya lebih cepat proses pemulihannya. Jika tidak ditangani, maka akan menyebabkan komplikasi dan juga kematian. Nah, selanjutnya ada cara penularan DBD. Pertama itu melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nah, prosesnya itu pertama-tama nyamuknya itu sudah terkena pas dia itu gigit nih. Misalkan dia gigit orang yang udah kena virus ya. Nah, habis itu dia gigit kan. Nah, virus itu masuk ke dalam tubuh nyamuk itu. Dia itu berkembang di dalam tubuh nyamuk itu selama 8 sampai 12 hari. Nah, jika sudah berkembang biak, dia akan bisa menularkan ke orang yang digigitnya. Ya. Yang kedua ada dari ibu ke bayi saat kehamilan. Nah, ini bisa terjadi saat ketika ibu yang ingin melahirkan itu terkena virus dengue. Nah, itu bisa menularkan ke anak ke bayinya. Lalu ada melalui transfusi darah atau transplantasi organ. Ini jarang terjadi ya, Bu. Lanjut, melalui tusukan jarum. Nah, melalui tusukan jarum ini itu biasanya terjadi pada petugas kesehatan yang dia itu tidak sengaja tertusuk jarumnya itu bekas orang yang terkena DBD itu. Jadi dia otomatis kena kan ya. Lanjut.
pengobatan DBD. Kita bisa istirahat total, pemberian cairan, lalu pemantauan ketat, obat penurun, dan juga penanganan DBD berat. Salah satunya kita juga bisa dengan mengkompres badan kita ya ibu, dengan cara kita bisa menyiapkan air hangat, lalu kita basuh. Nah, kita bisa basuh di area dahi, lalu di leher, di lipatan leher, di siku-siku, lalu di bagian paha, di lipatan paha. Jika sudah, bisa di kompres kembali ya sampai ininya demamnya berkurang. Nah, ini juga salah satu makanan penderita DBD ya ibu, jeruk. Karena jeruk itu mengandung vitamin C yang tinggi, bisa membantu kekebalan tubuh kita dan juga proses pemulihannya lebih cepat. Nah, yang terakhir itu ada pencegahan DBD. Pencegahan DBD itu ada 3M+. Yang pertama menguras, menutup, mengubur, dan juga keras. Nah, menguras, kita bisa rutin menguras tempat-tempat penampungan air yang berpotensi menjadi sarang nyamuk kayak bak mandi dan lain-lain. Selanjutnya bisa menutup. Kita bisa menutup rapat-rapat tempat penyimpanan air seperti drum, tong, agar nyamuk itu tidak dapat masuk ke dalam tempat penampungan air tersebut. Selanjutnya ada mengubur. Nah, kita bisa mengubur barang-barang bekas yang dapat menampung air seperti botol, bekas botol, ban, dan juga lain-lain. Nah, yang terakhir ada bus. Kita bisa menggunakan kelambu saat tidur, lalu memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh, lalu menggunakan deteksida dan obat untuk DBD. Nah, ibu, materinya sudah cukup. Apakah ada yang ingin ditanya? Enggak ada ibu. Berarti udah pada ngerti ya. Cukup sekian materi kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.